Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini. Kami dari kelompok 11, Aramco, akan menyampaikan studi kasus mengenai potensi natural gas dan biogas terkhusus di negara Jerman. Oleh sebab itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Farel Hakim, ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya Vincent Emmanuel. Saya Mane Susilo. Saya Saldi Nur Arsyawan. Dan saya Muhammad Busri Faldi. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas materi yang pertama. Yang pertama yaitu ada natural gas. Natural gas merupakan jenis minyak bumi yang umumnya muncul bersamaan dengan minyak tanah atau crude oil. Dengan kata lain, gas ini terlarut dalam minyak pada tekanan tinggi yang ada di dalam reservoir. Gas alam juga disebut gas metana atau gas metana alam. Gas ini merupakan hidrokarbon yang tidak berwarna, sangat mudah terbakar, yang terdiri dari metana dan etana. Berikut adalah komposisi dari gas alam. Bisa dilihat pada tabel berikut bahwa kandungan metana pada gas alam memiliki presentasi paling besar. Nah, berikut ada data propertiesnya. Untuk selanjutnya ada dua jenis gas alam, yaitu terdiri dari wet gas dan juga dry gas. Untuk wet gas itu dalam beberapa kasus tekanan dalam reservoir minyak tanah memberikan dorongan untuk memaksa minyak mentah naik ke atas permukaan. Oleh sebab itu wet gas atau gas basah disebut juga associated gas. Untuk yang selanjutnya ada dry gas atau gas kering. Pada beberapa kasus ditemukan apabila dalam reservoir hanya mengandung gas dan tidak mengandung minyak dan liquid lainnya. Sehingga gas ini tidak terisolasi atau disebut dengan non-associated gas. Nah, untuk selanjutnya ada proses dan transportasi yang meliputi dari measurement system, field processing, recovery of hydrocarbon liquids, dan juga diakhiri dengan transport mechanism. Nah, berikutnya ada fungsi dari natural gas. Fungsi utamanya diantaranya ada pembangkit listrik, pemanas atau untuk memasak, bahan bakar kendaraan, plastik, dan juga pupuk. Oke, untuk yang berikutnya ada biogas. Jadi biogas merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, dihasilkan dari penguraian bahan organik oleh bakteri anaerob seperti sisa makanan dan juga kotoran hewan. Biogas terdiri dari metana, karbon dioksida, dan sejumlah kecil hidrogen, nitrogen, dan karbon monoksida. Biogas diproduksi di gester anaerobik yang merupakan suatu alat ampungan bahan organik dan limbah kotoran ternak untuk membentuk biogas yang bersifat anaerob dari limbah tanaman atau hewan dan dikumpulkan dari tempat pembuangan sampah. Untuk manfaat biogas sendiri, biogas diproduksi sebagai penghasil energi. Biogas dibakar untuk menghasilkan panas dan digunakan dalam mesin pembakaran untuk menghasilkan listrik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya terkait latar belakang dari case study yang kita ambil ini. Berikut terdapat 3 data yang berisikan top 20 negara yang untuk data A itu untuk gas alam yang dieksploitasi secara langsung, untuk data B gas alam yang terkandung dalam produksi akhir, dan untuk yang C gas alam yang terkandung dalam konsumsi akhir. Di sini dapat terlihat Jerman tidak masuk ke dalam 20 grup teratas di EGD, di mana EGD itu merupakan gas alam yang dieksploitasi secara langsung, tetapi menempati 10 besar di EGP dan EGC, yaitu tabel B dan C. Sehingga dapat disimpulkan Jerman menunjukkan pola yang mengungkapkan bahwa perekonomian negaranya sangat bergantung pada input gas eksternal dari perekonomian lain untuk mendukung perekonomiannya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga untuk di sini dapat terlihat bahwa porsi dari gas alam ini jadi dapat disimpulkan bahwa di EGP ini menghitung eksploitasi langsung gas alam, sedangkan untuk EGP dan EGC masing-masing menyoroti tanggung jawab daerah
atau negara untuk penggunaan gas alam dalam hal produksi dan konsumsi akhir. Boleh di next. Baiklah, untuk selanjutnya itu dapat dilihat tabel di atas, di mana terdapat porsi gas alam terkandung dalam total energi primer terkandung bervariasi di ekonomi yang berbeda dan juga lebih tinggi di ekonomi di mana gas alam memainkan peran penting dalam baurannya. Jadi terdapat comparison di antara perbandingan antara gas alam yang terkandung ENG dan juga total energi primer yang terkandung TEPE dalam unit PJ, di mana nanti dapat dilihat bahwa untuk extraction, perbandingan antara gas alam yang terkandung dan total energi primer yang terkandung itu 8,7%, untuk final production 18,8%, untuk final consumption itu ada 20,7%, untuk importnya 23,4%, dan juga untuk ekspornya 21,1%. Di sini dapat dilihat bahwa banyaknya final consumption dari di negara Jerman lebih tinggi daripada production-nya, sehingga Jerman memerlukan impor untuk gas alamnya sendiri. Dan di bawah juga terlihat bahwa tabel yang berisikan dengan DGC per GDP dan juga EGC dan GDP, di mana yang telah saya jelaskan tadi, untuk DGC itu merupakan gas alam yang telah tereksploitasi, sedangkan untuk EGC itu merupakan domestic gas consumption-nya. Jadi kayak gas alam yang dikonsumsi oleh negaranya. Dan untuk Jerman sendiri, sektor gas merupakan bagian terbesar dari total impor karena kekurangan gas alam yang parah. Namun DGC per GDP Jerman lebih besar gitu daripada EGC-nya. Dan jika dihadapkan dengan kasus seperti ini, jika terjadi kelangkaan gas, maka mereka harus bersandar pada impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Baik, boleh selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya itu terdapat penjelasan terkait penggunaan produksi biogas di Jerman, di mana Jerman merupakan pemimpin Eropa dengan produksi biogas terbesar, di mana itu 329 PJ. PJ itu merupakan satuan gas dan juga pangsa 50% dari total produksi biogas di Europe pada tahun 2015. Dan untuk produksi energi primer dari biogas di Eropa pada 2015 dapat dilihat pada tabel sebelah kiri, dan juga jumlah pembangkit biogas di Eropa dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Dan jika dilihat dikomparasikan, maka maka jumlah pembangkit biogas dan juga produksi energi primer dari biogas itu setara, di mana Jerman sama-sama menduduki peringkat 1. Dan untuk kontribusi biogas terhadap konsumsi gas alam nasional sangat beragam, dengan rata-ratanya sekitar 4%, namun di Jerman sendiri mencapai 12%, sehingga negara dengan konsumsi gas alamnya sangat besar. Dan juga negara Jerman merupakan negara yang terkemuka dalam produksi biogasnya di Eropa. Dan jika dibandingkan dengan produksi gas alamnya, maka untuk tahun ini terjadi penurunan gas alam di Jermannya sendiri. Oke, boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Gus Rivaldi untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya adalah eksplanasi mengenai efektivitas dari natural gas atau gas alam yang dibandingkan dengan efektivitas dari biogas yang telah kami peroleh. Pertama-tama, di sini kami menganalisis hasil energi yang diperoleh berupa energy content of different pools yang didapat dari data yang dipublikasikan oleh Ericsson pada tahun 2010. Pada data tersebut diketahui bahwa 1 nanometer kubik biogas itu setara dengan 9,67 kWh listrik, sementara 1 nano kubik natural gas atau gas alam memiliki kadar yang lebih tinggi, yakni senilai 11 kWh listrik. Nah, sementara itu kami juga membandingkan dengan 1 liter bensin, di mana 1 liter bensin itu setara dengan 9,06 kWh listrik. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 1 nanometer kubik biogas ini setara dengan 1,1 liter bensin, di mana diperoleh juga bahwa 1 nanometer kubik gas alam itu sendiri setara dengan 1,2 liter bensin. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa energi yang diproduksi oleh natural gas atau gas alam itu lebih besar dibandingkan dengan biogas, di mana kami juga mengambil bahan dengan kuantitas yang sama, yakni 1 nanometer kubik tiap biogas maupun tiap
gas alam yang sedang kami analisis. Selanjutnya, terdapat data statistik pada tahun 2019 terkait final energy consumption di Jerman, di mana dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, 10% dari total konsumsi energi di negara Jerman ini untuk total konsumsi final, artinya konsumsi gabungan, mulai dari kebutuhan panas, kebutuhan listrik, hingga kebutuhan transportasi itu disumbang oleh biogas sebanyak 10%. Artinya angka ini cukuplah tinggi, mengingat biogas ini juga merupakan renewable energy yang penting untuk kelangsungan kehidupan lingkungan di muka bumi, terlebih di negara Jerman. Baik. Kemudian, selain kami juga menganalisis mengenai penggunaan biogas, juga kami menganalisis konsumsi yang terspesifikasi menjadi fuel and heat consumption, di mana kami di sini memperoleh data dari International Energy Agency pada tahun 2021 yang telah mempublikasikan bahwa konsumsi bahan bakar itu didominasi oleh bahan bakar fosil, terutama gas alam. Dominasi yang diperoleh oleh gas alam ini senilai 75%. Porsi minyak di dalam fuel and heat consumption ini terus menurun, tetapi gas alam tersebut justru meningkat dalam 5 tahun terakhir. Maksudnya adalah dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Nah, selanjutnya terdapat tabel pula yang telah dispesifikasikan menjadi tabel mengenai consumption of fuel and heat yang ditopang oleh renewable energy, di mana di sini penggunaan langsung biogas terhadap fuel and heat ini juga relatif stabil, bahkan cenderung meningkat, yaitu 11% dari konsumsi bahan bakar atau panas. Seperti itu. Baik, berdasarkan keseluruhan statistik yang juga telah kami analisis, kami olah, dan juga kami diskusikan, dapat diperoleh bahwa di mana dalam grafik penggunaan biogas ini cenderung naik, dan sejujurnya dapat efektif jika didukung oleh sumber daya yang dapat menopangnya. Akan tetapi, mengingat tingginya, besarnya, juga mengingat seberapa cepat masyarakat zaman sekarang, terutama warga Jerman, untuk kebutuhan konsumsi bahan bakarnya, serta juga didukung oleh fakta bahwa berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan, energi yang dihasilkan oleh natural gas ini lebih tinggi dari biogas. Jadi, dengan mengesampingkan manfaat-manfaat dari biogas yang tentu saja lebih ramah lingkungan, juga lebih hemat juga dari sisi lain-lainnya, untuk saat ini natural gas dapat kami simpulkan lebih efektif dibandingkan penggunaan biogas di negara Jerman. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin boleh di next. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang comparison antara biogas dan juga natural gas. Secara umum, natural gas dan juga biogas dapat dibedakan melalui beberapa aspek. Dari segi jenisnya, natural gas merupakan fossil fuel yang terbentuk karena adanya proses geologi. Sedangkan biogas terbentuk karena adanya bakteri anaerobik yang berdampak pada penguraian material organik dan juga raw material, seperti limbah perkotaan dan juga pertanian. Kemudian dari segi komposisinya, natural gas merupakan serangkaian alkana pendek, seperti etanan dan juga metana. Sedangkan biogas bisa terdiri dari etanol, hidrogen, karbon dioksida, dan juga gas-gas lainnya. Kemudian dari segi sifatnya, natural gas merupakan energi non-renewable, ataupun yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan biogas merupakan energi renewable dan juga ramah lingkungan. Berdasarkan kegunaannya, natural gas digunakan pada industri petrokimia sebagai bahan baku, sedangkan biogas tidak dapat digunakan sebagai bahan baku, melainkan sebagian besar digunakan sebagai bahan bakar. Dari segi transportasi, natural gas ditransportasikan melalui pipeline, sedangkan biogas ditransportasikan secara langsung dari plant-plant pengolahannya. Kemudian bisa dilihat juga pada grafik di atas bahwa dari segi greenhouse gas emission untuk mobil, untuk beberapa bahan bakar seperti natural gas dan juga biogas dapat dilihat bahwa emisi gas CO2 untuk natural gas secara signifikan jauh lebih banyak dibandingkan jenis-jenis biogas seperti biometan, biodiesel, dan juga etanol. Sedangkan biogas dengan greenhouse gas emission yang paling kecil adalah biometan, yaitu sebesar 48 gram CO2 per kilometer. Kemudian dari segi biaya per satuan energinya, harga natural gas adalah sebesar 47,9 euro per megawatt hour. Harga natural gas per megawatt hour selama beberapa tahun terakhir ini mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Pada awal tahun 2021, harga natural gas mencapai
sekitar 135 euro per megawatt hour. Namun lonjakan harga tertinggi terdapat pada Agustus 2022 yaitu sebesar 339 dolar. 339 euro per megawatt hour. Sedangkan untuk harga biogas per megawatt hournya adalah berkisar pada 50 hingga 190. Dan ini bergantung pada jenis bahan baku yang digunakan untuk membuat biogas tersebut. Harga biogas ini bervariasi. Misalnya untuk harga limbah solid perkotaan itu berada di sekitar angka 1,9 USD per mega BTU, dan juga biogas dengan feedstock limbah cair perkotaan itu memiliki harga sekitar 15,5 USD per mega BTU. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, boleh next slide. Baik, setelah kita mengetahui beberapa hal mengenai natural gas maupun biogas yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, sekarang saya akan menjelaskan tentang potensi biogas di negara Jerman. Yang pertama, kita dapat tinjau dari beberapa aspek. Dari aspek pertama yaitu dari potensi bahan baku. Dapat dilihat di grafik di sebelah kiri bahwa itu adalah sumber feedstock dari produksi biogas di Jerman, yaitu didominasi oleh dari energy crops ataupun tanaman energi, yang kedua dari agricultural residue, dan yang ketiga dari sumber lainnya. Lalu, sebanyak 2 juta hektar dari lahan digunakan untuk tanaman energi, contohnya jagung, millet gula, miscanthus, dan tanaman lainnya seperti semanggi. Lalu sistem biogas pertanian telah mencapai sekitar 77-85% sebagai sumber bahan baku dari biogas. Lalu yang ketiga, potensi dari energi yang ditimbulkan Baik, akan saya lanjutkan. Untuk potensi bahan baku, potensi biogas di Jerman, pupuk kandang dan sisa tanaman dapat menyuplai sekitar 96,5 PJ dan 13,7 PJ untuk energi. Kemudian, dari faktor pendukung negara Jerman lainnya untuk produksi biogas dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan penggunaan energi terbarukan telah meningkat hingga 17% pada 2015, yang menandakan bahwa angka ini telah meningkat 2 kali lipat dibanding 2005, yaitu 8,5%. Kemudian yang kedua, pada negara Jerman, biogas telah menggantikan sebesar 12,1% penggunaan dari natural gas. Itu adalah angka yang paling besar di antara negara Uni Eropa lainnya. Kemudian yang ketiga, biogas telah banyak digunakan sebagai sumber pembangkit listrik di negara Jerman. Dapat kita lihat juga di grafik sebelah kiri, itu adalah grafik peningkatan dari energi yang dihasilkan oleh biogas, dan dapat kita lihat sejak tahun 2010 penggunaan dari biogas sudah mulai meningkat, bahkan sudah melebihi target yang ditunjukkan oleh garis berwarna merah. Lalu yang ketiga, dari aspek terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memaksimalkan potensi dari biogas di Jerman, yang pertama adalah kita harus mengembangkan teknologi inovasi untuk pengembangan keekonomian, dan mungkin dapat dilihat dari negara sejawat Jerman, yaitu Swiss, itu lebih baik dalam pengembangan teknologi ini, walaupun produksi dari negara Swiss lebih lambat. Kemudian yang kedua, penegakan regulasi produksi biogas harus lebih ditegakkan agar produksi dan penggunaan biogas di negara tersebut dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, penanaman tanaman energi untuk biogas dapat mengurangi stok pangan. Hal ini terbukti pada penurunan pabrik biogas pada 2014 yang menurun signifikan menjadi 94. Hal ini harus diperhatikan agar walaupun digunakan sebagai produksi biogas, kebutuhan pangan di negara Jerman tidak kekurangan. Kemudian yang terakhir, hal yang harus diperhatikan adalah untuk mempertahankan keringanan pajak serta subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah Jerman
di Undang-Undang Energi Terbarukan. Baik, maaf, akan saya lanjutkan. Kemudian hal yang diperhatikan terakhir adalah harus mempertahankan keringanan pajak serta subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah Jerman atau dapat kita lihat pada Undang-Undang Energi Terbarukan atau EEG. Boleh next slide? Kita telah mencapai kesimpulan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah biogas unggul dalam sifat ramah lingkungan dan keterbaharuannya terhadap natural gas. Tetapi dari segi ekonomi, biogas perlu ditinjau lebih lanjut karena harganya masih tinggi sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan baku. Kemudian yang kedua, produksi biogas di Jerman sudah sangat unggul sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan. Terlebih 55% natural gas yang telah dikonsumsi oleh Jerman merupakan impor dari negara lain ataupun Rusia, dan negara Jerman sendiri memiliki keinginan untuk mengurangi ketergantungan impor natural gas dari negara Rusia. Kemudian kesimpulan yang ketiga, biogas belum dapat menggantikan gas alam sepenuhnya. Hanya dapat mengurangi sebesar 10-15% penggunaan natural gas. Tetapi, tidak menutup kemungkinan di masa depan ketika teknologi pengolahan biogas sudah lebih maju, produksi biogas dapat meningkat secara pesat. Kemudian kesimpulan yang terakhir, natural gas masih dapat dikembangkan karena pencarian atau eksplorasi masih berlanjut, sehingga masih menjadi sumber penggunaan utama gas di masyarakat maupun di industri. Next. Oke. Karena telah disampaikan kesimpulan, berakhir juga presentasi kami pada hari ini. Kami segenap Aramco Group mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dankeschön und auf Wiedersehen.